Belakang bertahan dulu, gantian depan. Yuk. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Hadi? Waalaikumsalam. Lelahkah? Ya biasa Mas. Saya penghuni Mokom nih, datang pagi-pagi buta gitu kan. Iya. Paling rajin pokoknya. Kalau urusan aksi itu Bung Hadi paling rajin kayaknya. Pagi-pagi buta udah nyampe pokoknya itu Mokom dengan Bung Hadi. Ya betul, itu semua karena tanggung jawab Mas, tanggung jawab dari DPP bahwa Mokom Bekasi harus hadir paling pagi. Untuk apa? Agar massa tidak cair, kira-kira gitu Mas. Gimana nih? Suka dukanya kalau dapat tugas dari DPP? Ya tentunya kalau kita dapat tugas dari DPP tentunya kita patuh dan tunduk ya. Karena saya yakin instruksi itu sudah dipikirkan matang-matang, segala resiko dan sebagainya, dan kami tentunya siap melaksanakan. Demikian Mas. Nah, tadi saya dengar-dengar kayaknya hujan tuh aksinya tuh. Ya. Kondisi gimana dengan hujan gitu aksi tuh? Masa cair atau tidak tuh? Ya, sebenarnya masa kebetulan kalau di kementerian itu kan ada sayap kanan kiri itu ada apa buat berteduh. Tetapi tadi memang sempat mobil itu kita lindungi dengan terpal agar tidak konslet. Ya, tetapi alhamdulillah dengan kesiapan kita dengan terpal yang lebar sehingga mobil aman meskipun kalah nekat sama Mokomnya Timur. Begitu Mas. Emang kenapa dengan Mokom Timur? Mokomnya Timur nekat, hujan-hujan bablas terus. Tapi ya saya yakin dia sudah ada perlindungan, artinya safety-nya sudah ada. Tapi untuk Bekasi ini safety-nya terlalu lebar, terpalnya, sehingga agak kesulitan untuk mengikuti Mokom Timur. Demikian Mas. Tadi kayaknya ada intrik sedikit tuh tadi. Boleh diceritakan intrik-intrik itu? Ya, trik-intriknya yang jelas begini, kita itu minta diperhatikan oleh Bu Menteri, ya artinya kalau kita datang dengan asal baik-baik saja itu diabaikan. Inilah penyakit yang ada di negara kita. Nek datang baik-baik itu malah diabaikan. Nah sehingga kadang-kadang kita membuat sedikit rame-rame sehingga barulah diperhatikan. Tetapi sebaiknya tidak terjadi lagi. Seharusnya ke depan itu kita datang, assalamualaikum, diterima. Dan yang menerima harusnya orang yang kompeten. Ya, kalau kita mau ketemu menteri, ya menterinya yang menemuin, bukan dirjennya dan sebagainya. Sehingga kami betul-betul aspirasi kita bisa ditangkap oleh yang berkepentingan. Itu Mas. Terus kondisinya dengan kepolisian gimana? Ya, saya kira polisi sudah cukup tahu gaya kita gitu ya. Polisi juga karena dia menjalankan tugas bagaimana ngatur lalu lintas dan tetapi tentunya kepolisian juga memahami tentang tanggung jawab kita sebagai pelaku buruh mempertanggungjawabkan kepada teman-teman semuanya karena kita pengurus tentunya ya perangkat harus mengatur, memimpin jalannya unjuk rasa agar betul-betul sampai diterima oleh yang berkepentingan dalam hal Bu Menteri. Nah, saya kira gesekan dengan polisian itu hal yang wajar. Sekali lagi, karena apa? Karena kita sama-sama saling menjalankan tugas masing-masing. Tetapi karena memang kita sudah terbiasa, polisi juga terbiasa, sehingga pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Demikian Mas Andi. Berarti polisi alhamdulillah untuk penanganan, untuk pengamanan sangat baik dengan SPLM kayaknya ini. Ya, kebetulan petinggi SPLM ini kan memang negosiasinya baik. Ya, negosiatornya ulung lah. Ya,
saya yakin petinggi ini sehingga dapat dipahami oleh kepolisian, dan kepolisian pun bisa matching, bisa kerjasamanya baik, sehingga ketika kita ingin ketemu menteri pun bisa difasilitasi. Ketika kita ketemu DPR pun bisa difasilitasi. Ketika kita ke MA atau ke MK, itu pun karena komunikasi dengan Pak Kapolres dan sebagainya, sehingga bisa diterima dengan baik. Tentunya ini adalah kepiawaian teman-teman perangkat, baik di DPC Timur, DPP, DPD, DKI, ya, dan sebagainya, perangkat. Intinya mereka punya keahlian untuk negosiasi, untuk menyampaikan tujuan, sehingga betul-betul bisa tanpa ada friksi yang berlebihan. Demikian, Mas. Nah, kondisi dengan aksi-aksi nih, menurut Bung Hadi nih, selaku Pangkorda Jawa Barat kalau tidak salah. Ya. Ya, apakah buruh sudah mulai capek nih dengan aksi-aksi yang ada nih, atau gimana kondisinya? Ya, betul. Pertama begini, kalau capek sih barangkali gampang obatnya, ya. Kalau kita unjuk rasa, capek, istirahat sebentar, sehat lagi. Itu bagi buruh. Karena buruh itu energinya cukup luar biasa. Kalau haknya tersentuh saja, haknya diabaikan oleh baik pengusaha ataupun pemerintah, tentunya buruh ini punya semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena memang kita bersama-sama. Namun demikian, memang saat ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Pertama adalah ada Omikron, ya, terus COVID-19. Ini luar biasa dan ini nyata-nyata ada, sehingga kita menjadi kesulitan untuk bisa mengerahkan massa. Nah, contohnya hari ini saja tanggal 17 dan 16 kemarin kita mengerahkan massa, itu alasannya itu banyak yang terpapar sehingga kalau produksi mau jalan karena banyak yang dirumahkan sehingga kesulitan, sehingga betul-betul akhir-akhir ini kita mengeluarkan massa itu agak kesulitan karena penyakit tadi, kekhawatiran akan klaster baru dan sebagainya, Mas Andi. Begitu, Mas Andi. Kalau capek sih tidak, tetap semangat. Apalagi memang kelihatannya akhir-akhir ini pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang nggak jelas. Contohnya Bu Menteri Ida Fauziah ini mengeluarkan Permenaker yang barangkali bagi kita anggap tidak berdasarkan, ya, tidak ada dasarnya, sehingga tidak ada kata lain kita harus mengingat beliau sudah sepuh, ya, mengingat Ibu Ida sudah sepuh, tentunya kita harus membatalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Haruslah sobek-sobek itu. Pangkorda Jawa Barat itu sekali lagi harus kita sobek-sobek itu. Yang namanya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Demikian, Mas Andi. Sekali lagi kita harus mengingatkan Bu Ida, karena Bu Ida usianya udah nggak muda lagi. Lupa barangkali atau udah sepuh, ya, selalu diingatkan. Dan menteri selama ini yang baru 3 tahun gitu ya, Bu Menteri itu ya, tapi sudah aturan yang dikeluarkan sudah banyak sekali, dan ini merugikan kaum buruh tentunya. Demikian, Mas Andi. Oh, nah berarti ini permen ini perlu dilawan terus nih dengan SPLM. Harus dilawan. Karena yang dikatakan Bu Menteri itu yang dianggap adalah seolah-olah kita nggak ada hambatan dalam bekerja. Kalau misalnya kita semua pensiun pada usia 55, barangkali dengan setahun tadi ada jaminan dan sebagainya, barangkali nggak begitu masalah. Tetapi kesulitan sekarang bagi perusahaan yang diputus tengah jalan, yang pabrik nggak bisa bersaing, dan putus kontrak dan sebagainya, ini menjadi masalah, dan ini yang tidak dipikirkan oleh Bu Menteri. Demikian, Mas Andi. Harus dilawan dan perlu disobek-sobek itu. Nah, berarti perlawanan akan terus berlanjut sampai berlanjut dan membara, semakin membara. Oke, mantap semangatnya Bu Hadi. Mudah-mudahan semangat Bu Hadi, buruh Indonesia bisa tertular dengan semangat Bu Hadi. Ya,
ini semua berkat kerjasama, ya, baik di wilayah Indonesia. SPLM-SPSI tentunya menjadi serikat pekerja yang tangguh, ya, yang memang punya visi misi yang jelas, kemampuan skill negosiasi yang tinggi, sehingga semua masalah akan bisa diselesaikan. Contohnya termasuk teman-teman DKI yang luar biasa, ya, dengan nego-nego, lobi-lobi. Kami tidak lupa itu, dan tentunya kami juga salam hormat untuk pimpinan-pimpinan, Pak Arvinardi, Pak Darta, dan sebagainya, Pak Yulianto, ya kan? Nah, Pak Yulianto itu saya ingat banget, Pak Yulianto adalah salah satu motivator saya, Mas. Ketika Pak Yulianto, nih, ini orator ulung nih Pak Yulianto ini. Bagaimana dia debat dengan Pak Polisi, meyakinkan Pak Polisi, ya, waktu itu saya ingat persis. Dan Pak Yulianto adalah salah satu orang yang memberikan motivasi pada saya. Demikian, Mas. Oke, terima kasih Bung Hadi atas kisi-kisi perjuangannya dan motivasi perjuangannya buat buruh Indonesia. Semoga SPLM tetap di garis perjuangan dan Bung Hadi bisa memimpin di garis perjuangan ini. Karena kenapa saya bilang memimpin? Karena tiap pagi udah duluan nih mobil komandonya di depan, jadi pemimpin di depan. Tidak tanggung jawab, Mas. Ya, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, tentunya kita akan menjunjung tinggi tanggung jawab tadi. Meskipun kekurangan juga pasti banyak, ya. Tetapi ini semua saya juga nggak ada artinya ketika tidak ada teman-teman yang lain. Sehingga karena kerjasama itulah sehingga mudah-mudahan kita bisa betul-betul membatalkan tadi, termasuk cipta kerja harus kita batalkan, ya toh, dan semua harus kita lawan. Dan itu tentunya butuh bersama. Demikian, Mas Andi. Oke, terima kasih Bu Hadi. Sekali lagi, ya, terima kasih Mas Andi. Siap. Untuk buruh Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih, siap. Hidup buruh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LEM TV, berkat elemen rakyat.